Semarang, ibu kota Jawa Tengah, merupakan kota yang tumbuh di atas fondasi sejarah yang kuat. Di jantung kota ini terdapat sebuah kawasan yang menjadi saksi bisu transformasi dari masa kolonial hingga era modern. Berdiri kokoh di salah satu sudut Simpang 5, Tugu Muda. Kawasan Museum Mandala Bhakti bukan sekedar titik koordinat geografis. Tempat ini adalah epicentrum budaya, sejarah, dan potensi daerah yang terus berkembang, menyatukan memori masa lalu dengan dinamika ekonomi masa kini. Dilihat dari aspek historis, bangunan utama Museum Mandala Bhakti bukan merupakan cagar budaya yang dirancang pada awal abad ke-20 dengan gaya arsitektur Indische Empire. Pada masa ini, pemerintahan Hindia Belanda, gedung ini berfungsi sebagai Raad van Justitie atau pengadilan tinggi bagi komunitas Eropa. Nilai penting bangunan ini memuncak pasca kemerdekaan, ketika areanya menjadi saksi pertempuran 5 hari di Semarang. Sejak dialih fungsikan sebagai museum militer di bawah Kodam Diponegoro, tempat ini mengemban tugas sebagai penjaga ingatan publik. Di dalamnya tersimpan ribuan koleksi persenjataan, dokumen penting, dan visualisasi patriotisme rakyat. Permisi Ibu, sebelumnya dengan Ibu siapa? Siti Fatuna Sarjana Hukum. Jadi saya mau izin bertanya-tanya ya Bu ya. Kalau hari besar seperti Hari Pahlawan atau TNI, apakah pengunjungnya jauh lebih banyak dari biasanya? Kalau itu ya, kita kan waktu itu kalau K1 itu kerjanya di Kodam, jadi ikut upacara di Kodam. Jadi kadang sini yang jaga beda, saya malah kurang tahu ya, mungkin banyak juga sih dari mahasiswa, dari sekolah itu. Lalu gimana sih perawatan rutin yang dilakukan pihak museum untuk menjaga koleksi di sini agar tetap awet? Museum ini ada program kerjanya ya dari Kodam, yang ini milik Kodam, jadi yang sekolah Binta, Jalan dan Diponegoro, jadi yang melaksanakan itu dari Musmontra, Museum Monumen dan Tradisi, yaitu ada bidang sendiri. Dia juga ada pustaka dokumen dan penulisan perpustakaan, itu kan ada juga di museum di atas. Jadi ada bidang sendiri yang menangani perawatannya. Kita hanya menunggu istilahnya, kita jaga. Iya. Lalu apa sih tantangan terbesar dalam menjaga museum agar tetap menarik bagi warga Semarang? Untuk menarik ya, kita harus pindahnya harus banyak-banyak anak magang kan ada, jadi anak magang itu yang kadang yang membuat intragram gitu, atau yang mengorbitkan gitu, jadi kerjasama dengan para mahasiswa kalau kita bisa meluas ya kan anak pinter. Kalau kita udah ya ada istiwa ukuran mampu ya harus pakai. Baik, terima kasih banyak Bu. Potensi terbesar kawasan Mandala Bhakti terletak pada letak geografisnya yang berada di zona segitiga emas pariwisata Semarang. Kawasan ini memiliki konektivitas visual dan spasial langsung dengan Monumen Tugu Muda serta kompleks dengan Gedung Lawang Sewu. Sinergi antar objek wisata ini menciptakan sebuah ekosistem pariwisata terpadu. Kedekatan jarak ini memungkinkan terjadinya pergerakan wisatawan yang dinamis tanpa memerlukan moda transportasi tambahan. Integrasi tata ruang yang ramah pejalan kaki di sekitar lokasi memastikan bahwa setiap pengunjung dapat menikmati rantai pengalaman wisata yang utuh, mulai dari edukasi arsitektur, refleksi sejarah, hingga ruang terbuka hijau. Menghadapi tuntutan zaman, kawasan ini tidak lagi mempertahankan kesan kaku.
Revitalisasi area halaman dan pemanfaatan ruang adaptif telah mengubah wajah luar museum menjadi ekonomi kreatif yang mandiri. Kehadiran ruang-ruang komersial seperti gerai kopi modern dan pusat kuliner lokal di area ini berhasil menarik segmentasi pasar baru, khususnya generasi muda. Dampak ekonomi ini meluas hingga koridor jalan sekitarnya, seperti Jalan Pandanaran dan Jalan Pemuda. Sektor perhotelan, sentra oleh-oleh legendaris, serta para pelaku UMKM kuliner mendapatkan stimulus langsung dari tingginya volume kunjungan di kawasan ini. Sektor wisata sejarah terbukti mampu menjadi motor penggerak bagi perekonomian masyarakat sekitar. Kalau boleh tahu perkenalkan namanya kakak itu siapa? Aku Rostiana, manggil aja Anti, Oh ya, dari Universitas Negeri Semarang. dari Universitas Negeri Semarang. Pertanyaannya, apa alasan utama kakak memilih mengunjungi Museum Mandala Bakti dibandingkan objek wisata lainnya di Semarang? Karena kebetulan saya juga kosnya deket sini, jadi masih libur juga. Jadinya buat ngisi waktu luang pergi ke sini. Oh gitu. Yang kedua, apa kesan pertama kakak saat melihat gedung dan koleksi yang ada di Museum Mandala Bakti ini? First impression gitu ya. Iya. First impressionnya sih kayak bangunannya gede banget, terus banyak food court juga kan, Iya. cafe gitu. Terus dalamnya itu banyak cerita perjuangan apa masyarakat kita dulu kan. Jadi kayak kita jadi tergugah gitu pikirannya kalau dulu tuh untuk memperjuangkan kemerdekaan tuh begitu sulitnya. Menurut kakak, apakah koleksi sejarah militer di sini cukup menarik untuk melihat perjuangan rakyat dulu? Menurut saya udah lumayan lengkap, juga banyak koleksinya. Tapi ada beberapa bilik gitu yang kosong gitu, nggak ada barangnya atau kurang penjelasannya. Oke, terima kasih banyak ya kak. Sebab pada akhirnya, merawat kawasan ini bukan sekedar menjaga tumpukan batu dan memori masa lalu, melainkan tentang bagaimana kita mewariskan identitas, ruang kreatif, dan inspirasi bagi generasi yang akan datang. Mengunjungi tempat ini adalah bentuk apresiasi nyata terhadap sejarah, sekaligus langkah kecil untuk terus mendukung perputaran roda ekonomi dan kemajuan lokal Kota Semarang.